Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Maulana, mahasiswa dari Institut Setiami Bekasi, jurusan Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan opini terkait isu dan masalah yang terjadi pada Bank Mandiri. Tepatnya 2019 lalu, Bank Mandiri diterpa masalah dan isu yang cukup menghebohkan dan membuat hilangnya kepercayaan dari sebagian nasabahnya, yang dimana masalah dan isu tersebut berdampak cukup besar bagi para nasabah ataupun pihak Bank Mandiri sendiri. Dengan adanya isu dan masalah tersebut, ada beberapa sektor yang terganggu, antara lain sektor perekonomian, sosial, dan teknologi, serta merugikan banyak pihak, baik perorangan maupun perusahaan. Masalah tersebut ialah kebocoran data dan saldo nasabah Bank Mandiri. Kurang lebih terdapat 1,5 juta rekening nasabah dari total 20 juta nasabah yang dimiliki perseroan mengalaminya. Setelah ditelusuri, ternyata hal ini terjadi karena pemeliharaan sistem yang dijalankan beberapa waktu lalu berjalan tidak sempurna. Tapi hal tersebut bisa diatasi oleh IT support pihak Bank Mandiri dengan tenang dan sigap. Karena 3 jam setelah kejadian tersebut saldo nasabah kembali seperti semula. Adapun kronologi lengkapnya yang saya kutip dari CNN Indonesia, yaitu pada hari Sabtu 20 Juli 2019 banyak nasabah yang menyampaikan keluhannya melalui jaringan sosial media milik Bank Mandiri, antara lain Instagram, Twitter, dan Facebook. Banyak nasabah yang mengeluhkan kasus berubahnya saldo di rekeningnya. Ada nasabah yang mengaku bahwa saldonya berkurang dan ada juga nasabah yang mengaku bahwa saldonya bertambah. Kejadian ini terjadi akibat pemeliharaan sistem yang dijalankan sebelumnya tidak berjalan dengan sempurna. Pemeliharaan sistem ini dilakukan setiap akhir hari pukul 12 malam untuk melaporkan transaksi yang terjadi pada hari sebelumnya yang diolah oleh sistem. Menurut Rohan Hafaz selaku Sekretaris Bank Mandiri, hal itu wajib prosedurnya. Namun pada saat melakukan pemeliharaan sistem atau biasanya disebut juga melakukan backup untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi korup terhadap memori data, menyebabkan sebanyak 10% data atau 1, juta nasabah mengalami perubahan saldo, baik berkurang maupun bertambah. Sebenarnya ada solusi simpel, yakni mengembalikan saldo yang telah di-backup itu kepada sistemnya, ujar Rohan. Tetapi hal itu tidak dilakukan karena pihak Bank Mandiri akan memeriksa satu persatu data yang bermasalah. Pihak Bank Mandiri pun meminta maaf atas gangguan yang terjadi. Saat ini nasabah belum bisa melakukan transaksi debit. Untuk keadaan darurat, Rohan mengimbau nasabah untuk mendatangi kantor cabang terdekat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Permintaan maaf tersebut juga disampaikan melalui press release tertulis di website Bank Mandiri dan pada press conference live di CNN Indonesia. Bank Mandiri juga memastikan bahwa rekening nasabah sudah aman dan menjamin saldo nasabah akan segera pulih dalam waktu 2-3 jam ke depan. Karena sebelum perpindahan ini selalu dilakukan backup data saldo nasabah. Bank Mandiri juga meminta maaf nasabah untuk tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah kejadian tersebut cukup berdampak besar bagi Bank Mandiri. Salah satu dampaknya yaitu hilangnya kepercayaan nasabah kepada Bank Mandiri. Ada beberapa nasabah yang menutup rekeningnya dan mengalokasikan dananya ke bank lain karena takut terjadi hal serupa lagi. Sebulan setelah hal itu terjadi, tepatnya bulan Agustus 2019, Bank Mandiri diterpa lagi isu yang menyatakan bahwa Bank Mandiri sedang mengalami kegoyangan. Namun hal tersebut dibantah oleh korporat sekretari Bank Mandiri yaitu Rohan Hafaz. Tersebarnya pesan gelap di media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp yang menginformasikan bahwa Bank Mandiri mengalami kerugian, akan segera bangkrut dan akan diambil Cina adalah tidak benar. Tindakan penyebaran isu itu merupakan upaya pendiskreditan dengan tujuan merusak kepercayaan masyarakat, baik kepada Bank Mandiri, perekonomian Indonesia, serta pemerintah, kata Rohan melalui siaran pers hari Rabu 14 Agustus 2019.
Bank Mandiri melihat informasi yang disebarkan melalui kanal media sosial tersebut seperti diskenariokan oleh pihak tertentu yang memiliki itikat tidak baik untuk mengganggu perekonomian dan pemerintah. Rohan mengungkapkan bahwa Bank Mandiri akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak pelaku penyebaran isu tersebut. Bank Mandiri pun mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarkan berita bohong karena dapat melanggar UU ITE. Hal tersebut saya kutip dari bisnis.com yang ditulis oleh Ipak Ayu Hanurcaya. Jadi kesimpulannya dari opini ini, menurut saya hal yang dilakukan Bank Mandiri pada saat ini sangat tepat. Karena Bank Mandiri dengan sigap mengeluarkan press release dan mengadakan press conference terkait masalah data saldo nasabah yang terjadi pada hari Sabtu. Perlu diketahui juga, hari Sabtu itu waktu libur untuk Bank Mandiri pusat maupun cabang. Namun Bank Mandiri bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada hari tersebut dan langsung diselesaikan hari itu juga. Atas kejadian ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah meminta Bank Mandiri untuk segera melaporkan permasalahan yang terjadi. OJK juga meminta kepada perusahaan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan supaya kejadian serupa tidak berulang lagi. Terkait isu bangkrutnya Bank Mandiri pada bulan Agustus 2019 tersebut bukanlah terjadi sekali. Sebelumnya Bank Mandiri sempat diterpa berita tak sedap soal kebangkrutannya dan merugi 9 triliun rupiah. Pasalnya, hoaks ini bukanlah pertama kalinya, kata pihak Bank Mandiri. Terkait ramainya hoaks, Bank Mandiri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya atau terprovokasi dengan berita-berita hoaks yang menyesatkan. Pihak Bank Mandiri menegaskan melalui press conference pada 30 Agustus 2019 bahwa hal ini sudah pasti hoaks atau berita yang mengada-ngada. Demikianlah video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen PR. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.